Oke ya, jadi di sini kita akan mempelajari materi ketiga kita di dalam mata kuliah bahasa pemrograman ini, yaitu mengenai fitur simbolik atau fungsi simbolik di dalam MATLAB ya. Oke, di dalam materi simbolik ini kita akan membahas 5 subtopik ya, yaitu yang pertama adalah angka simbolik, variabel simbolik, ekspresi simbolik ya. Jadi ini satu kesatuan ya. Oke, kemudian yang kedua kita akan mempelajari juga mengenai fungsi simbolik ya. Dilanjutkan dengan matriks simbolik. Kemudian operasi-operasi pada fungsi-fungsi simbolik ini seperti apa ya, kegunaannya untuk menghitung apa saja kita akan coba lihat. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi simbolik ya. Ini saya ambilkan aplikasi di bidang teknik sipil pada topik fisika 2 ya, atau dulu namanya statika ya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari mengenai apa itu angka simbolik, variabel simbolik, dan ekspresi simbolik ya. Yang pertama adalah angka simbolik ya. Apa itu angka simbolik ya? Angka simbolik adalah sebuah angka di dalam MATLAB yang menyatakan bilangan atau angka rasional ya, atau bisa juga kita sebut sebagai bilangan eksak ya. Nah, mungkin Anda belajar di matematika 1 saat ini mengenai sistem bilangan ya, di mana di sana ada beberapa jenis bilangan ya, ada bilangan asli, bilangan bulat ya, kemudian ada bilangan kompleks ya, ada bilangan imajiner, ada bilangan rasional, ada bilangan irasional ya. Oke. Nah, di situ salah satunya adalah bilangan rasional ya. Nah, bilangan rasional itu apa? Bilangan rasional adalah bilangan yang bisa Anda nyatakan secara rasio. Ya, makanya dia disebut sebagai bilangan rasional ya. Nah, bilangan rasional itu atau bilangan yang bisa dinyatakan rasio itu seperti apa ya? Tambahan ya, dia bisa dinyatakan dalam bilangan secara rasio dari dua bilangan bulat ya. Jadi misalkan 1/2 ya, ini rasional. Kenapa? Karena di atas 1 ini bilangan bulat, bawah ini juga bilangan bulat ya. Jadi semua bilangan yang kita sebut bilangan rasional itu bisa dibuat dalam bentuk rasio antara bilangan bulat ya, berapapun angkanya itu. Misalkan kita punya angka 1,21 berapa gitu ya. Kalau ini bisa dibuat dalam pernyataan seperti ini, maka kita sebut dia sebagai bilangan rasional ya. Nah, bagaimana kita bisa membuat bilangan semacam ini di MATLAB ya? Bilangan semacam ini kita sebut sebagai angka simbolik di dalam MATLAB ya. Dan kita bisa membuat dengan menggunakan keyword SIM, SIM ya, untuk membuat angka simbolik ya. Contohnya adalah seperti ini. Kita bisa menuliskan A sama dengan SIM 1/3 ya. Kita tahu 1/3 itu adalah 0,333 ya, seterusnya ya, tiganya sesuai dengan kemampuan dia menuliskan angka 3 ya. Nah, apa perbedaan antara B ini dan A yang saya definisikan seperti ini ya? Apa bedanya? Bedanya adalah mungkin Anda bisa melihat ya di sini bahwa A ini saya tuliskan 1/3, maka dia akan tampil di sebelah kiri ya. Jadi dia seolah-olah dituliskan seperti sebuah teks ya, atau string ya, sebagai variabel atau data string ya, data teks ya. Sedangkan B ini dia dituliskan setelah tanda sama dengan, berarti dia adalah merupakan data numerik ya. Nah, ini adalah perbedaan mendasarnya ya. Ini juga merupakan indikator bahwa A ini adalah merupakan angka simbolik ya, bukan numerik ya. Oke, nah aplikasinya seperti apa ini antara numerik dan simbolik ini? Coba kalau kita kalikan 3 ya. Angka A ini tadi kalau kita kalikan 3 1 ya. Numerik tadi kalau kita kalikan 3 juga 1. Kenapa? Karena ini kalau kita kalikan 3 dia akan menghasilkan 0,9 terus ya. Nah, MATLAB itu menyimpan 14 sampai 28 digit di belakang koma ya. Jadi kalau Anda kalikan 3 dia akan punya digit di belakang koma yang sangat banyak dan nilainya 9 semua ya, sehingga di sini dia pasti akan dibulatkan ke
atas ya menjadi 1 ya. Nah, sampai di sini tidak terlalu terlihat perbedaannya ya. Baru terlihat perbedaannya di contoh yang ketiga ini ya. Anda bisa lihat di sini pi ya. Pi ini adalah variabel yang sudah terdefinisi di MATLAB ya, termasuk ke dalam nilai khusus yang kemarin sudah kita bahas di dasar pemrograman MATLAB ya. Nah, pi ini nilainya adalah 3,1416 sekian ya, panjang sekali ya. Oke, kemudian di sini kita bisa menghitung nilai sin pi. Ya, kita tahu bahwa nilai sin pi itu sama dengan 0 ya. Pi itu adalah sudut 180 derajat ya. Jadi nilai sin di sana adalah 0 ya. Oke, jadi nilai sin pi harusnya 0 ya, tetapi karena di sini kita menggunakan pi dalam bentuk numerik ya, lihat di sini dia ditampilkan di sini ya, setelah tanda sama dengan ya, artinya tidak menempel di kiri, maka dia merupakan data numerik ya. Nah, karena dia data numerik berarti di sini dia operasinya adalah numerik. Ya, ketika kita menghitung sin pi, di sini didapatkan nilai tidak eksak 0 ya. Nah, memang nilai ini nilainya sangat kecil ya, 0,0-nya ada 15 ya, karena di sini pangkat kali 10 pangkat minus 16 ya. Jadi ini sebetulnya nilai yang sangat kecil, hampir mendekati 0 ya, tetapi dia tidak murni 0 ya. Kenapa? Karena di sini numerik ya, tergantung dari besarnya pi ini berapa ya. Nah, berbeda dengan simbolik. Ya, di sini saya tuliskan sin pi, artinya pi-nya ini saya buat dia menjadi simbolik. Ya, simbolik dari pi itu akan menghasilkan nilai sin sebesar eksak 0. Ya, dan Anda bisa melihat di sini datanya simbolik, maka di sini keluarnya juga simbolik. Ya, jadi input simbolik, output juga simbolik ya. Oke. Nah, kalau kita sekarang sudah belajar angka simbol, maka berikutnya kita juga perlu mengetahui bagaimana cara mendefinisikan variabel simbol ya. Nah, variabel simbol ini bisa kita gunakan untuk menyatakan suatu persamaan ya, atau bisa juga kita gunakan untuk mendefinisikan atau menggambarkan satu variabel tertentu ya, kemudian kita ingin operasikan ya. Oke, untuk membuat variabel simbol kita bisa menggunakan keyword sims ya, sedikit berbeda ya. Kalau tadi sim ya, kalau sekarang kita ingin membuat variabel kita menggunakan sims ya, ada s-nya ya. Oke, contohnya seperti ini. Kita bisa tuliskan sims abcx ya, kemudian saya mendefinisikan satu fungsi yang di dalamnya ada variabel a, b, c dan x ya. Oke, di sini sebetulnya adalah ini persamaan polinom ya, orde 2 ya, persamaan kuadratik ya. Oke, kemudian kalau kita tampilkan maka f ini akan menampilkan bentuk simbolik tadi yaitu ax kuadrat plus bx plus c ya. Oke. Ya, dan dia ditampilkan rata kiri yang berarti dia adalah bukan numerik ya, bukan data numerik ya. Jadi dia di treatment sebagai data simbolik atau semacam data string ya, data teks ya. Oke, di sini ini sama ya, ax. Kemudian di sini saya menuliskan sims f lagi ya. Nah, hati-hati ketika kita menggunakan sims ya atau mendefinisikan variabel apapun ya. Misalkan di sini kita sudah mendefinisikan variabel f ya dengan variabel-variabel simbolik di sana ya. Nah, kemudian kita mendefinisikan variabel simbolik baru dengan nama sama, ini akan menghapus yang pertama ya. Ini aturan yang saya kira sama dengan aturan ketika kita membuat variabel ya. Jadi saya kira ini sama lah ya. Oke, kemudian bagaimana dengan fungsi simbolik ya? Nah, fungsi simbolik ini juga kita bisa mendefinisikan dengan menggunakan keyword sims ya untuk membuat fungsi simbolik ya.
Contoh, misalkan kita ingin membuat suatu fungsi dua dimensi ya yang tergantung dari variabel X dan Y dengan fungsi X pangkat 3, Y pangkat 3 ya. Nah, bagaimana kita mendefinisikan ini? Ya, kita bisa tuliskan sims xy ya, kemudian sims fxy atau bisa kita tuliskan seperti tadi ya, dalam satu line ya. Kemudian kita tuliskan dan bisa seperti ini ya. Atau kita bisa menuliskan seperti ini langsung ya. Jadi tidak perlu ditulis seperti ini, tapi kita bisa tuliskan fxy atau seperti contoh sebelumnya kita bisa tuliskan f saja ya. Oke. Nah, bagaimana dengan matriks simbolik ya? Matriks simbolik ini sebetulnya tidak ada perbedaan dengan matriks yang sudah kita pelajari selama ini ya, hanya saja dia berisi data-data simbolik ya. Kalau matriks yang sebelumnya kita pelajari itu berisi mengenai data-data numerik ya, berisi data-data numerik ya. Sedangkan matriks simbolik ini berisi data simbolik ya, dibentuk dengan cara yang sama. Ya, artinya apa? Artinya semua fungsi yang sudah Anda pelajari di bagian pendefinisian matriks ya, secara numerik bisa Anda gunakan untuk mendefinisikan matriks di dalam simbolik ya. Sebagai contoh, di sini saya membuat variabel simbolik ABC ya. Kemudian saya definisikan matriksnya ya, matriks M itu berisi ABC, ABC, ABC. Ya, maka dia akan ditampilkan seperti ini ya. Nah, mungkin Anda sudah menyadari perbedaan yang mendasar ya antara matriks simbolik dan matriks numerik ya, yaitu apa? Sama ya, untuk matriks simbolik ini ditampilkan rata kiri ya. Kemudian dia dipisahkan tanda koma ya. Nah, Anda mungkin ingat untuk matriks yang numerik itu biasanya tidak ada tanda pemisah seperti ini ketika dia menampilkan hasil ya. Nah, memang ketika kita mendefinisikan kita bisa menggunakan tanda koma. Ya, tapi saya rasa tidak perlulah karena kita cukup menggunakan spasi ya. Nah, tetapi ketika kita melihat hasilnya, kita bisa melihat perbedaannya secara mendasar ya. Oke, kemudian Anda bisa menggunakan fungsi-fungsi yang sudah Anda pelajari sebelumnya, misalkan sum ya, untuk menghitung jumlah ya. Saya ingin menjumlahkan elemen-elemen dari matriks M pada baris 1 kolom semuanya ya. Kebetulan di sini nilainya sama semua ya. Baris 1 kolom semuanya ya. Jadi ini baris 1 kolom semuanya berarti kolom ini yang artinya adalah A, B, C kita jumlahkan ya. Jadi di sini akan didapatkan A plus B plus C ya. Oke, jadi karena di sini kita definisikan simbolik ya atau dalam bentuk variabel, maka di sini jawabannya juga masih dalam bentuk variabel atau dalam bentuk simbolik ya. Oke, berikutnya ini adalah pengetahuan yang tidak kalah penting ya, yaitu mengenai konversi data matriks ya. Jadi data matriks sampai sekarang kita berarti sudah mengenal dua tipe matriks ya. Ada matriks numerik, ada matriks simbolik ya. Matriks numerik berisi data numerik dan matriks simbolik tentu berisi data simbolik ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan konversi ya? Oke, untuk konversi kita bisa menggunakan keyword sim yang berarti kita bisa mengonversi ke dalam bentuk simbolik. Kemudian double ini untuk mengonversi simbolik ke numerik ya. Contoh ya. Di sini saya mendefinisikan suatu matriks dengan angka seperti ini ya, dengan komponen atau elemen seperti ini, setengah, 3/5, 7/9, 10/3, dan seterusnya ya. Ini kalau saya enter, dia akan ditampilkan menggunakan format default ya. Ingat kemarin kita sudah mempelajari ada beberapa format penampilan di MATLAB ya. Salah satunya adalah default, ini akan ditampilkan dalam 4 digit desimal. Ya, jadi ini akan diubah jadi numerik ya, digit desimalnya berapa ya. Kemudian dari sini ini bisa kita konversi ke dalam simbolik ya. Caranya gimana? Ya kita tuliskan aja sim ya, sim A, dia akan otomatis dikembalikan ke nilai aslinya ya, setengah, ini setengah ya, 3/5, 7/9. Nah, inilah yang saya sebut sebagai bilangan rasional tadi atau bilangan ya eksak ya, rasional ya. Jadi bilangan ini bisa dinyatakan dalam rasio dua bilangan bulat ya. Misalkan ini 0,5714 ya, mungkin di sini masih ada terusannya ya.
Tapi dia bisa dinyatakan dalam sebuah rasio antara dua bilangan bulat, yaitu 4 dan 7. Ya, atau 4/7. Ya, 4 dibagi 7. Ya. Oke, kemudian contoh lain. Di sini saya membuat satu matriks numerik ya menggunakan perintah HILP, ya, HILP ya. HILP ini adalah sebuah built-in function dari MATLAB untuk membuat suatu matriks Hilbert ya. Nah, matriks Hilbert itu apa? Anda bisa cari tahu di referensi matematika ya. Nah, dia akan menghasilkan matriks seperti ini ya. Kemudian kita bisa mengubah nilai ini menjadi nilai simbolik ya. Oke, jadi oke ya, berarti kita bisa mengonversi dari numerik ke simbolik ya. Konversi dari simbolik ke numerik juga bisa kita lakukan ya dengan cara memberikan di sini kok nggak ada contohnya, menggunakan perintah double ya. Jadi misalkan saya memiliki 1/8 ini ya, ini adalah simbolik ya. Kemudian akan saya buat menjadi numerik seperti ini, menjadi desimal ya. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan perintah double ya. Di sini saya tidak menyertakan contohnya ya, tapi nanti Anda bisa coba sendiri menggunakan keyword double ya. Oke, nah sekarang mungkin Anda bertanya-tanya ya, apakah konversi dari simbolik dan numerik ini cukup penting ya kalau nanti kita atau Anda kuliah di teknik sipil ini penting nggak sih sebetulnya ketika Anda mengonversi seperti ini? Bisa jadi penting ya. Penting untuk apa? Misalkan Anda melakukan riset ya, melakukan riset kemudian Anda sedang meneliti suatu konstanta tertentu misalkan ya, atau misalkan di teknik sipil itu misalkan ya ada balok ya. Balok seperti ini ya, balok di atas dua tumpuan ya. Kemudian balok ini menerima beban merataki ya. Di sini bentangnya L ya. Oke, kemudian yang ditanyakan di sini adalah berapa momen yang terjadi di sini ya. Momen yang terjadi di sini itu berapa L kuadrat ya. Kalau di sini saya nyatakan dalam konstanta K, maka momen yang terjadi di sini ya di tumpuan tengah ini sebesar berapa kalinya QL kuadrat. Nah, ini kita bisa gunakan ini ya. Misalkan Anda melakukan analisis struktur, kemudian ditemukan angka di sini misalkan 0,117 berapa gitu ya. Nah, ini bisa Anda gunakan dalam bentuk yang lebih sederhana ya. Misalkan Anda mengembangkan rumus ya, kemudian rumusnya ini 0,1111 gitu ya. Tidak cukup enak untuk dilihat ya. Nah, mungkin ini bisa kita ubah menjadi bentuk simbolik ya. Caranya dengan seperti ini, sim kemudian kita tuliskan ini ya variabelnya ya. Begini ya, sim seperti ini ya. Kemudian Anda bisa dapatkan nilainya itu berapa ya. Ini sama seperti ketika Anda saat ini belajar balok di atas dua tumpuan ya, Q, kemudian ini L ya. Kemudian di sini momen maksimum di sini adalah 1/8 ya, Q L kuadrat ya, misalkan seperti itu ya. Oke. Ya. Nah, kita sudah mempelajari beberapa aspek ya di dalam simbolik MATLAB ya, mulai dari variabel, kemudian konversi ya, matriks simbolik ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengoperasikan simbolik tadi ya, variabel-variabel simbolik atau fungsi simbolik ya. Nah, di sini ada beberapa macam operasi simbolik yang akan kita bahas ya, yaitu yang pertama adalah menghitung turunan ya. Ini adalah turunan dari fungsi yang sudah Anda pelajari di mata kuliah matematika ya.
di SMA ya. Kalau di kuliah mungkin mata kuliah matematika 1 ini belum sampai menghitung turunan mungkin saat ini. Kemudian menghitung integral ini di matematika 2 ya kelihatannya. Kemudian menyelesaikan persamaan ini matematika 3 atau 4. Menyederhanakan persamaan ini pure matematika. Kemudian substitusi fungsi juga pure matematika dasar ya. Oke, yang pertama menghitung turunan ya. Kita bisa menghitung turunan dari suatu fungsi dengan menggunakan keyword diff ya. Diff ini kependekan dari atau singkatan dari differentiate ya. Differentiate atau menurunkan atau turunan ya. Oke, ini digunakan untuk menghitung turunan secara simbolik ya. Secara simbolik artinya dia masih ada dalam bentuk persamaan ya. Misalkan di sini saya memiliki fungsi x kuadrat sin x plus 1/x ya. Ini kalau saya tuliskan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk fungsi biasa supaya lebih mudah dilihat ya. F sama dengan x kuadrat sin x plus 1/x ya. Jadi di sini ada dua komponen fungsi ya, ada fungsi ini dan fungsi ini ya. Kemudian fungsi ini ada dua komponen ya, komponen x kuadrat dan sin x ya. Oke, kemudian di sini kita ingin menghitung atau mencari turunan fungsi ini ya. Kita bisa gunakan diff ya. Diff f ya. Sintaksnya cukup sederhana ya, diff kemudian fungsinya apa, maka dia langsung diturunkan ya. Oke, di sini kita bisa periksa kalau fungsi ini diturunkan terhadap x, maka duanya ini turun ya menjadi 2x sin x ya. Di sini 2x sin x. Kemudian x kuadratnya tetap, sin x-nya kita turunkan menjadi cos x ya, menjadi x kuadrat cos x ya. Kemudian ini kita turunkan ya supaya lebih mudah. Mungkin Anda bisa menuliskan x pangkat min 1 ya, sehingga ketika diturunkan min 1-nya ini turun ke depan menjadi negatif. Kemudian ini dikurangi 1 lagi ya menjadi min 2 sehingga di bawah menjadi 1/x kuadrat. Oke, ini adalah kuliah matematika ya, ini bukan kuliah bahasa pemrograman ya. Oke. Kemudian MATLAB juga bisa menghitung turunan ke 2, ke 3 dan seterusnya. Ya, Anda bisa tuliskan di sini diff f, 2. Ya, di sini tidak kita tuliskan 1 karena sudah pasti kalau tidak kita tuliskan itu dia akan menurunkan sebanyak 1 kali ya. Tetapi kalau di sini kita tuliskan 2 berarti MATLAB akan menurunkan 2 kali yang artinya fungsi yang kita temukan di sini adalah turunan kedua dari fungsi ini. Demikian seterusnya kalau kita tambahkan 3, 4 dan seterusnya ya. Oke. Kemudian MATLAB juga bisa menurunkan secara parsial ya. Jadi turunan parsial ini akan Anda pelajari di matematika 2 ya. Jadi cukup lumayan membantu ini ya. Jadi MATLAB ya, pengetahuan Anda tentang bahasa pemrograman MATLAB ini nanti akan membantu Anda ketika Anda belajar di matematika 2 ya, berbeda dengan mahasiswa kurikulum sebelumnya yang mempelajari MATLAB ini di semester 3 ya, yang artinya matematika 2-nya sudah diambil ya, sebagian lulus, sebagian tidak lulus, baru tahu mengenai MATLAB ya untuk menghitung turunan, integral dan seterusnya ya, di mana ini bisa membantu Anda dalam belajar nantinya ya. Oke. Di sini kita memiliki fungsi 2 variabel ya, ada x, ada y, sin x plus cos y ya. Nah, kita bisa menurunkan secara parsial ya, kita turunkan terhadap x ya, maka yang ada y-nya ini kita anggap konstanta ya. Konstanta kita turunkan terhadap x ya tentu 0 ya, hilang ya. Maka di sini yang diturunkan hanya atau yang ada hasil turunannya hanya yang fungsi x saja karena kita turunkan terhadap x ya, dihasilkan cos x. Sebaliknya kalau kita turunkan terhadap y, yang ini akan menghasilkan 0, kemudian yang ini akan menghasilkan min sin ya. Dan variabelnya y karena dia fungsinya y, kita turunkan terhadap y ya. Oke, kemudian kita juga bisa menurunkan secara mix ya, secara bergantian ya. Setelah diturunkan terhadap x, kita turunkan terhadap y, atau sebaliknya kita turunkan terhadap y dulu baru x. Ini akan menghasilkan nilai yang sama ya. Nanti akan Anda pelajari lebih jauh di mata kuliah matematika 2 ya, semester 2. Oke, masih di mata kuliah matematika 2 ya, ini untuk bekal Anda nanti.
ada operasi yang bisa Anda gunakan, yaitu untuk menghitung integral tak tentu maupun tertentu. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menghitung nilai integral tak tentu? Ya, integral tak tentu ini bisa juga saya sebut di sini sebagai istilah integral simbolik. Ya, dalam artian dia masih berupa simbol atau dalam berupa fungsi. Ya. Oke, jadi di sini misalkan kita punya fungsi seperti ini, ya, kita bisa hitung integralnya. Nah, di sini integral ini kita integralkan terhadap apa? Karena di sini kita memiliki dua variabel, ada X, ada Y. Ya. Nah, ketika tidak kita berikan secara spesifik, maka MATLAB akan secara otomatis mendeteksi bahwa variabel yang diintegralkan adalah X atau variabel pertama yang muncul. Ya, jadi karena di sini yang muncul kebetulan X dan dia adalah X ya. Jadi dia akan diintegralkan. Jadi ketika kita memberikan ini perintah integral F, maka dia akan mengintegralkan X ya. X kuadrat ini akan diintegralkan menjadi sepertiga X pangkat 3. Ya, kemudian sin Y ini diintegralkan terhadap X, maka akan muncul X ya. Nah, kita bisa mempertegas ya, misalkan kita ingin mengintegralkan terhadap Y, ya maka kita bisa tuliskan integral F, Y. Artinya kita akan mengintegralkan F terhadap Y. Ya, jadi di sini X kuadrat ini akan diintegralkan terhadap Y, ya akan muncul Y di sini. Kemudian sin Y ini akan diintegralkan terhadap Y, akan menghasilkan min cos Y. Ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa menggunakan MATLAB juga untuk menghitung integral tertentu. Ya. Nah, integral tak tentu itu hasilnya masih dalam berupa fungsi, sedangkan integral tertentu ini menghasilkan suatu nilai. Ya. Jadi dia sudah dalam bentuk nilai. Ya. Ini kita integralkan. Bentuknya seperti ini ya. Kita bisa integralkan tertentu dengan memberikan selang seperti ini ya. Ini juga sudah tertentu ya. Ada batas bawah 0,1, ada batas bawah 0,1 ya. Tetapi karena di sini fungsinya dua variabel, ketika kita substitusikan X, dia masih ada Y. Ketika kita substitusikan Y, dia masih ada X. Ya, jadi ini akan Anda pelajari di Matematika 3 kelihatannya, mengenai double integral. Ya, mungkin Anda juga sudah mempelajari di SMA ya, mungkin ya, mengenai double integral dan triple integral ya. Double integral kalau di teknik sipil ya berarti integral luas ya, kalau di sini integral volume ya. Oke. Berikutnya, operasi simbolik yang bisa kita gunakan adalah untuk menyelesaikan sebuah persamaan. Ya, ini sama seperti yang dulu sudah kita bahas juga ya di bagian pengenalan MATLAB. Kemudian baru saja saya melakukan review lagi di bagian dasar pemrograman MATLAB ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan keyword atau perintah solve ya untuk memecahkan persamaan yang ada. Ya, di sini saya memberikan contoh persamaan kuadrat. Ya, tentu di sini kita akan mendapatkan faktor pembuat nolnya ya, atau faktor ya, atau pembuat nol atau solusi dari persamaan ini ya. Oke, kemudian dengan cara yang sama di sini bisa juga kita gunakan untuk polinomial order 3 ya, karena dia di sini pangkat paling tingginya 3, maka solusinya juga maksimal ada 3. Ya, dia solusinya ada sesuai dengan derajat di sini ya. Dia derajatnya 2, maka dia solusinya juga 2. Oke. Anda juga bisa menggunakan solve ini untuk memecahkan sistem persamaan linier ya dengan menggunakan operasi simbolik ya. Anda definisikan dulu simbol atau variabel yang akan Anda gunakan yaitu X, Y, Z misalkan ya, atau X1, X2, X3 ya, tergantung kebutuhan kita ya. Biasanya kalau persamaannya itu sedikit kita bisa menggunakan ABC atau XYZ ya. Kalau hanya 3 ya, kalau 4 ada ABCD, 5 ABCDE sudah agak nggak enak ya. Biasanya kalau sudah banyak ya, misalkan 4 itu akan lebih nyaman kalau kita menuliskan sebagai X1, X2, X3, X4 gitu ya. Oke, kemudian
kita bisa menuliskan bentuk seperti ini ya. Ini adalah ekspresi untuk menangkap solusi ya, atau menangkap variabel hasil dari fungsi solve ini ya. Jadi kita bisa tuliskan solve, kemudian ini persamaan 1, X plus Y plus Z sama dengan 10. Ingat di sini tanda sama dengannya harus 2 karena dia ditreatment sebagai logika ya, dan logika itu dia membaca sebagai string ya. Jadi dia akan membutuhkan sintaks yang sama dengan string ya. Jadi dia diberikan tanda sama dengan sebanyak 2 ya. Berbeda dengan ini ya, tanda sama dengan 1 untuk ekspresi numerik ya. Oke, kemudian di sini ada 3 titik ya. 3 titik ini menunjukkan perintah lanjut ya. Jadi Anda boleh menuliskan solve ini, koma, kemudian Anda lanjutkan ini, koma, Anda lanjutkan ini ya. Perintah titik 3 ini adalah perintah untuk melanjutkan apapun yang tertulis di bawahnya ya, di bawah baris ini maksudnya akan ditreatment sebagai kelanjutan dari baris perintah ini ya. Oke. Jadi ini adalah satu kesatuan panjang ke sana sebetulnya ya, tapi karena saya ingin menghemat layar ya, atau mungkin Anda misalkan di dalam melakukan pemrograman, kalau Anda tuliskan ke kanan itu bisa membuat apa ya namanya ya, tidak terlalu jelas ya. Jadi akan cukup jelas kalau misalkan kita pindahkan ke bawah seperti ini ya. Nah, ini ketika kita run, maka dia akan menghasilkan 3 jawaban ya. Kenapa 3? Karena di sini ada 3 persamaan ya. Sistem persamaan linear terdiri dari 3 persamaan, maka ada 3 solusi ya. Solusi pertama, kedua, ketiga ya. Nah, X ini akan menangkap solusi pertama karena dia dituliskan pertama ya. Begitu juga dengan Y 2, Z 3 ya, karena dia dituliskan di indeks kedua dan indeks ketiga ya. Nah, dengan demikian ketika ini kita eksekusi, kita akan mendapatkan jawaban dalam bentuk seperti ini. X1, Y4, Z5 ya. Dan dengan melihat ini kita bisa tahu bahwa solusinya ini dituliskan sebagai simbolik ya. Satunya ini satu simbolik, 4-nya simbolik, 5-nya juga simbolik karena dia rata kiri ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian Anda ya, nanti ketika menggabungkan antara simbolik dan numerik itu hati-hati, jangan sampai Anda lupa konversi misalkan numerik ke simbolik atau simbolik ke numerik ya, sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Sesuai dengan kebutuhan kita ya, apakah kita akan menggunakan simbolik atau menggunakan numerik ya. Oke. Untuk menyelesaikan persamaan kita juga bisa menggunakan linsolve ya. Ini juga nampaknya sudah saya tampilkan di depan ya. Di sini ada 3 persamaan. Kemudian di sini kita menggunakan perintah equation to matrix ya. Jadi matrix ini ya, apa namanya, equation ini kita ubah ke dalam bentuk matriks ya. Kemudian kita bisa gunakan linsolve ya. Kenapa? Karena linsolve ini membutuhkan inputan berupa matriks ya, matriks A dan matriks B ya, di mana matriks A adalah matriks penyusun variabel ini ya, konstanta variabel, kemudian matriks B adalah vektor hasil atau konstanta hasilnya ini berapa aja ya. Oke, jadi ini sebetulnya metode yang mirip dengan kasus yang tadi kita hadapi ya, mengenai sistem persamaan linear tetapi dengan menggunakan pembagian terbalik ya. Nah, ini adalah satu metode lain yang bisa kita gunakan ya. Nah, sekarang Anda bandingkan di antara metode-metode ini mana yang lebih mudah untuk dilakukan ya, mana yang hasilnya lebih cepat ya dan lebih akurat ya. Oke, seiring dengan pengalaman membuat program, Anda akan lebih condong ke salah satu metode ya. Misalkan kalau saya di numerik, tentu saya akan lebih condong ke pembagian terbalik ya, karena penulisannya lebih simple ya. Kemudian MATLAB sendiri juga mengatakan dia menghasilkan atau bisa memberikan jawaban dengan runtime yang lebih cepat ya, lebih singkat ya.
Oke, kemudian kita bisa menggunakan operasi simbolik untuk menyederhanakan persamaan. Ya, misalnya kita memiliki sebuah persamaan yang cukup kompleks, ya terlihat sulit untuk dilihat saja sudah sulit, ya dipahami apalagi ya lebih sulit, apalagi dipecahkan. Ya, nah untuk persamaan-persamaan yang seperti itu atau rumus-rumus yang seperti itu kita bisa gunakan keyword simplify untuk menyederhanakan persamaan. Ya, misalkan seperti ini. Kita memiliki fungsi seperti ini, ya. Ini adalah kalau di dalam matematika ini pastinya kalau diplot dia akan menghasilkan fungsi hiperbolik, ya. Dan dia akan memiliki asimtot vertikal di sini, ya. Oke, nah tetapi di sini kita bisa melihat ya, fungsi ini awalnya terlihat lumayan kompleks, ya. Artinya kita tidak bisa langsung mencerna seperti ketika kita melihat fungsi persamaan linier misalkan ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan simplify ini ya. Pertama kita definisikan dulu fungsinya, kemudian kita simplify ya, maka dia akan menyederhanakan fungsi ini ya. Di sini kita bisa melihat fungsi x kuadrat plus x min 2 ini sebetulnya bisa kita faktorkan ya kan. Jadi x kuadrat plus x min 2 ini sebetulnya bisa kita tuliskan x min 1 dan x plus 2 ya. Nah, di atas ini ada x min 1, di bawah juga ada x min 1. Berarti dia bisa kita coret ya kan secara matematis ya. Jadi kita akan memiliki fungsi x plus 2 saja sebetulnya ya. Nah, setelah kita mendapatkan x plus 2, berarti kita sebetulnya persamaan ini sebetulnya nilainya sama aja ya dengan ini ya, karena kita bisa menyederhanakan fungsinya ya. Oke, berikutnya kita juga bisa menyederhanakan dengan menggunakan faktor ya, tetapi berbeda dengan simplify ya. Kalau simplify ini kita mereduksi ya istilahnya ya, mereduksi persamaan kita ya atau fungsi kita ya, sedangkan faktor ini kita memfaktorkan ya. Jadi misalnya kita memiliki persamaan polinomial ya order 4 ya, berarti kita bisa mengambil 4 faktor ya. Nah, kita bisa gunakan faktor ya, mode apa namanya ini keyword faktor untuk mencari faktor-faktornya ya, maka dia akan ditampilkan x min 1, x min 3, x plus 4 dan x plus 2 ya. Nah, faktor-faktor ini kalau Anda kalikan dia pasti akan menghasilkan ini ya. Oke, jadi Anda bisa menggunakan MATLAB untuk menyederhanakan, untuk memfaktorkan fungsi-fungsi yang terlihat rumit. Ya, nah kegunaannya apa? Ya, kita memfaktorkan seperti ini. Ya, tentu lebih mudah kita baca ya. Oh, berarti ini dia memiliki pembuat 0 di 1, 3, min 4, min 2. Ya, dan seterusnya ya. Nanti kita bisa gunakan untuk misalkan mencari lokasi titik ekstrem ya, nanti akan Anda pelajari di matematika berapa ya, 1 atau 2 ya, 2 kelihatannya 2 ya. Oke ya, kemudian substitusi fungsi ya, Anda bisa melakukan substitusi fungsi supaya Anda mendapatkan fungsi yang lebih sederhana ya. Anda bisa menggunakan keyword subs untuk melakukan substitusi fungsi simbolik ya. Contohnya fungsi ini Anda definisikan, kemudian Anda bisa substitusikan fungsi f dengan 2 ya. Nah, lihat di sini kita memiliki fungsi f ya, keyword sintaksnya adalah subs, kemudian nama fungsinya, kemudian 2 ini adalah variabel yang akan disubstitusikan ya. Nah, lihat di sini fungsinya ini hanya ada satu variabel ya, hanya ada x saja ya, maka ketika kita substitusikan di sini dia otomatis langsung menyubstitusikan ke dalam x ya. Jadi 2 ini akan masuk ke x, di sini dikuadratkan kali 3, masuk di sini dikalikan 3 ya. Jadi berapa ini? Min 15 6 ya, 6 min 15 ya, betul ya. Ini 4 12 ya, berarti 12 dikurangi 15 ya, ketemunya adalah min 3 ya. Oke, di sini juga bisa Anda lihat ya, tetapi di sini ada 2 variabel ya, ada x, ada y.
Kemudian Anda menuliskan dengan cara yang sama seperti ini, subs f kemudian 1 tanpa dilengkapi variabelnya apa, maka dia akan otomatis masuk ke variabel pertamanya, ya, yaitu variabel x di sini. Ya, jadi 1 ini akan disubstitusikan ke x-nya, ya, sehingga akan menyisakan fungsi y, ya. Nah, ini agak membingungkan ya, ini x-nya substitusikan ke sana ya, ini berubah di sana, ini berubah ke sana ya. Kenapa dia berubah seperti itu? Karena dia ordernya lebih tinggi ya. Jadi MATLAB menuliskan mulai dari order yang lebih tinggi ya untuk fungsi polinomial ya. Oke, kemudian Anda bisa menegaskan variabel yang mana yang ingin Anda substitusi ya. Misalkan Anda ingin substitusikan 2 ke y ya, Anda bisa tuliskan subs f variabel yang akan Anda substitusi dan nilai substitutornya, substitusinya berapa ya, Anda substitusikan ke y ya. Jadi nilai 2 ini akan masuk ke sini ya menjadi 2x kuadrat dan dia akan masuk ke sini menjadi berapa? 8 ya, 2 pangkat 38 x ya. Oke, begitu juga dengan nilai simbolik ya, Anda bisa melakukan fungsi substitusi ya dengan menggunakan keyword subs. Oke, ini bagian terakhir ya mengenai aplikasi simbolik ya. Oke, untuk aplikasi simbolik ini saya juga mengambil contoh dari mata kuliah Fisika 2 ya, atau dulu bernama mata kuliah Statika ya. Oke, jadi di sini misalkan saya memiliki satu balok. Balok ini tertumpu sederhana ya. Biasanya Anda memiliki tumpuan sendi dan roll, tapi di sini saya gambarkan sendi-sendi ya, tidak masalah. Karena di sini gambar beban yang bekerja ini hanya beban terpusat P ya. Tidak ada beban ke arah horizontal, jadi tidak akan terlalu berpengaruh. Oke. Di sini gaya P ini terletak sejauh X dari tumpuan, katakan ini tumpuan A lah ya, tumpuan kiri ini, karena di sini saya definisikan RA ya untuk reaksi di titik tumpuan ini, kemudian RB di sini. Gaya P ini sejauh X dan bentangnya adalah L. Ya, diketahui L-nya 5 meter, P-nya 10 kN dan X-nya adalah 3 meter ya. Carilah reaksi perletakan RA-RB dengan menggunakan operasi simbolik ya. Nah, kita bisa menggunakan keseimbangan gaya sigma V sama dengan 0 dan sigma momen di salah satu titik tumpuan ya, bisa di titik A, bisa di titik B ya. Di sini saya ambil di titik B sama dengan 0, kemudian Anda pasti sudah bisa menuliskan kedua persamaan ini ya karena Anda sudah belajar di mata kuliah Statika atau Fisika 2 ya. Oke, kemudian dari sini kita bisa menuliskan persamaan simboliknya ya di dalam MATLAB. Ya, pertama kita perlu mendefinisikan variabel yang terlibat dulu ya. Di sini kita bisa lihat dari ilustrasi gambar ini ada variabel X yang pertama ya. Jadi di sini saya definisikan X, kemudian bentang L saya tuliskan menggunakan L kecil saja di sini. Kemudian P saya tuliskan P kecil, kemudian RA RB ya. Oke, penamaan ini tentunya mengikuti kaidah yang sudah kita pelajari di materi yang sebelumnya ya tentang variabel, yaitu bahwa ketika kita mendefinisikan variabel, kita memilih nama yang representatif dan mudah diingat ya sehingga tidak menyulitkan kita sendiri. Kemudian SV ini sigma gaya vertikal maksud saya ya. Saya tuliskan RA RB plus P sama dengan 0 ya. Kemudian SM ini sigma momen ya, ini juga sama dengan 0 ya. Sigma momen di B sama dengan 0 ya, atau saya tuliskan seperti ini aja, sigma momen sama dengan RA plus kali L ya, RA kali L ditambah P kali LB minus X ya, tidak ada sama dengan 0. Ingat, kalau kita tidak menuliskan sama dengan 0 berarti dia sama dengan 0 ya, kemarin kita sudah mempelajari ya. Oke, kemudian SV ini bisa saya substitusikan P ya, P-nya tadi nilainya 10 ya, jadi kita bisa substitusikan P-nya 10 ya. Pertanyaan, kenapa tidak kita tuliskan di sini langsung ya? Karena ini merupakan bagian dari program inti ya. Jadi ini ke
atas ini adalah program inti kita. Ya, ini inti. Ya, ini program inti. Ya, artinya apa? Artinya ini program yang kita maunya program ini bisa berjalan secara general, secara umum. Ya, artinya program ini bisa jalan berapapun nilainya. Ya, jadi kita tidak boleh mendefinisikan P-nya ini langsung minus 10 atau 10, tidak boleh. Kenapa? Karena nanti program kita hanya akan bisa melakukan jika P-nya 10 saja. Ya, nah di sini kita perlu tuliskan general, kemudian baru step berikutnya kita melakukan ini kita sebut sebagai bagian inputnya, ya kan. Nah, memang ketika saya memberikan contoh sederhana seperti ini mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Oke, jadi saya jelaskan langsung aja. Oke, jadi ini inti program ya. Harus dibuat segeneral mungkin. Kemudian di sini adalah input. Ya, kita masukkan P-nya ini sudah diketahui ya sebesar minus 10 kilonewton ya. Kenapa minus? Karena di sini asumsinya ke atas adalah positif ya. Oke, kita masukkan P-nya minus 10. Kemudian sigma momen kita juga memasukkan ya. Untuk sigma momen ini ada 3 variabel yang diketahui ya. Ada gaya, ada jarak gayanya, dan ada bentangnya ya. Dan kita perlu menggunakan notasi vektor ya, menggunakan kurung kurawal seperti ini ya. PXL, P-nya min 10, X-nya 3 meter, L-nya 5 meter ya. Kemudian kita bisa menggunakan solve ya, RA RB ini kita gunakan untuk menangkap reaksi perletakannya ya. Kemudian kita solve ya, SM, SV, SM ya, kemudian variabel yang ingin kita pecahkan apa ya. Jadi kita bisa hanya menuliskan solve ini ya, tetapi nanti dia tidak akan menghasilkan jawaban seperti yang kita mau ya dalam hal variabelnya ya. Maka di sini kita perlu assign variabel RA dan RB ya. RA ini akan menangkap solusi variabel pertama, RB solusi variabel kedua. Jadi Anda perlu hati-hati ketika Anda membuat program di dalam simbolik ya, yang mana yang urutan yang Anda gunakan itu harus ditangkap sesuai dengan simbol yang betul. Ya, jangan sampai misalkan RA di sini Anda tuliskan RB, ya, maka RB-nya ini akan mengambil nilai RA. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya, jadi Anda perlu berhati-hati ya. Oke, singkat cerita di sini kita mendapatkan RA 4 kilonewton, RB 6 kilonewton ya. Dari sigma V sama dengan 0 tentu harus ketemu bahwa RA ditambah RB ditambah P harus sama dengan 0 ya, dimana tadi P-nya minus 10, ini kita jumlahkan 10, tentu saja dia sama dengan 0 yang artinya keseimbangan gaya tercapai ya. Nah, kemudian Anda juga bisa memastikan sigma MB sama dengan 0 yang pastinya dia akan ketemu 0 ya, karena ini perhitungan komputer ya. Biasanya kita melakukan kesalahan kalau kita menghitung secara manual ya. Jika kita kurang teliti dalam satu step, kita bisa menghasilkan jawaban yang berbeda ya. Oke, aplikasi yang kedua ini sama saja ya, hanya sekarang bebannya saya buat menjadi 3, berarti variabelnya makin banyak ya. Ada P1, P2, P3, ada X1, X2, X3. Ya, jadi ada ketambahan 4 ya. 4 variabel ya. Nah, prinsipnya tetap sama, kita bisa menggunakan sigma gaya vertikal sama dengan 0 ya, sigma V sama dengan 0, berarti di sini ada gaya RA, RB ya, ada gaya P1, P2, P3 ya sama dengan 0 ya. Kemudian sigma momen Anda bisa definisikan di salah satu titik. Ya, di sini saya menggunakan sigma RB ya, sigma momen di titik tumpuan B di sini sama dengan 0 ya. Jadi akibat RA ini adalah RA dikalikan L ya, kemudian akibat P ini adalah P dikalikan jaraknya dari sini sampai sini adalah L dikurangi X1 ya, seterusnya sampai P3 ya. Kemudian cara yang sama bisa kita aplikasikan untuk mencari RA/RB dengan menggunakan rumus solve ya. Dan ini rumusnya akan sama ya, solve ini ya, ini kan sama persis ya. Oke. Nah, di sini ditemukan RA-nya 20, RB-nya 20. Kenapa? Karena dia memiliki konfigurasi yang simetris ini mestinya ya. Coba kita lihat
bebannya ini P1 10 ya. Jadi ini ya. Ini 10 ya, kemudian ini 20, ini 10 ya. Oke, secara magnitud beban dia simetris ya. Sekarang kita lihat jaraknya ini, X1-nya ini 2 meter, X2-nya 4 meter ya, X3-nya 6 meter ya, kemudian L-nya mana? 8 meter ya. Jadi ini simetris ya, dari sini ke sini 2 meter, dari sini ke sini 2 meter, ke sini 2 meter, ke sini 2 meter ya. Jadi ini konfigurasi yang simetris ya. Kalau konfigurasinya simetris kita tidak perlu hitung ya, kita bisa langsung bagi 2 ya. Ini kita jumlah semuanya ya. 10, 20, 10 itu 40 ya. Kita bagi 2 aja ya, ketemunya adalah masing-masing ini 20 ya. Oke, dengan menggunakan simbolik kita juga ketemu nilai 20 dan 20 ya. Oke ya. Nah, soal 1 dan 2 ini tidak jauh berbeda ya. Nah, bagaimana dengan soal 3 ya? Nah, soal 3 ini strukturnya yang berbeda. Ya, jadi di sini kita memiliki struktur yang kita sebut sebagai struktur portal atau frame. Ya, di sini dia mempunyai 2 beban terpusat, ya, P1 mengarah ke bawah dan P2 mengarah ke kiri. Ya, kemudian di kolom sebelah kiri itu dia menerima beban merata yang mengarah horizontal ya sebesar 5 kN per meter tinggi ya. Kemudian portalnya ini berbeda tinggi tumpuan 1 meter ya. Kemudian P2 ini bekerja pada jarak 2 meter dari tumpuan paling bawah ya. Kemudian P1 ini 1,5 meter dari kolom ini atau dari tumpuan A ya. Nah, Anda bisa menggunakan prinsip simbolik ini untuk mendapatkan jawaban reaksi perletakan di A dan di B ya. Nah, di sini ini saya gambarkan reaksi perletakan B ini ada 2 ya. Berarti di sini perletakan B ini adalah perletakan sendi ya. Perletakannya sendi sehingga dia menghasilkan 2 reaksi perletakan ya. Silahkan refer to kuliah fisika 2 ya. Jadi saya ini menyampaikan contoh saja. Oke, di sini dia adalah tipe roll ya karena dia reaksinya hanya reaksi vertikal ya. Seharusnya di sini saya gambarkan bola untuk mempertegas ya. Oke. Jadi tumpuan A ini roll, tumpuan B ini sendi ya. Makanya dia ada 2 reaksi ya. Oke, dengan menggunakan simbolik, Anda bisa memecahkan kasus ini. Ya, prinsipnya sama. Anda bisa mencoba-coba. Ya, kalau misalkan materi di fisika 2 sudah sampai ini, Anda bisa mencoba. Ya, atau kalau belum sampai, ya nanti tunggu di mata kuliah fisika 2 sampai materi ini. Ya, yang sebetulnya ini prinsipnya sama ya, sigma gaya vertikal sama dengan 0, ya, kemudian sigma gaya horizontal ini juga harus sama dengan 0. Kemudian sigma momen di salah satu titik ya, Anda boleh ambil titik A atau titik B ya. Ini atau ya salah satu ya, atau di A atau di B juga sama dengan 0 ya. Nah, berdasarkan 3 persamaan ini kita bisa mencari VA, VB dan HB ya. Ingat di sini ada 3 variabel tidak diketahui ya, VA, VB, HB, maka kita butuh 3 persamaan ya. Apakah kita perlu menggunakan persamaan keempat sigma, misalkan di sini sigma momen A, maka di sini sigma momen B ya, sama dengan 0. Ini tidak perlu ya, nanti akan terjadi persamaan berlebih ya, karena di sini hanya ada 3 variabel yang tidak diketahui. Nah, kita memiliki 4 persamaan ya, nanti hasilnya malah tidak valid ya. Jadi kita hanya perlu 3 persamaan ya, 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 ya. Yang mana yang Anda prefer untuk menggunakan. Oke, saya kira untuk aplikasi simbolik atau materi mengenai simbolik saya kira sampai di sini ya. Jadi kita sudah mempelajari mengenai
materi simbolik ya, mulai dari angka simbolik, apa itu angka simbolik ya, kemudian variabel simbolik, bagaimana cara membuatnya, kemudian ekspresinya seperti apa ya untuk membuat suatu fungsi simbolik, kemudian matriks simbolik seperti apa, operasi-operasi tadi ya, ada untuk SPL, ada untuk apalagi tadi ya, ada turunan, integral ya, kemudian substitusi dan seterusnya ya. Kemudian aplikasi simbolik, saya mengambil topik dari fisika 2 ya atau mata kuliah statika pada balok tumpuan sederhana dengan 1 beban terpusat dan 3 beban terpusat ya. Kemudian tadi ada ini ya, ada struktur portal, nanti Anda bisa coba kalau ingin mencoba ya sebagai tugas mandiri, dan di sini saya sudah sertakan hasilnya ya. Jadi VA-nya itu mestinya ketemunya 55/8, kemudian VB 25/8 dan HB minus 5 ya. Satuannya sesuai dengan satuan input yaitu kilonewton. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Oke, nampaknya tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau begitu saya rasa untuk kuliah hari ini saya akhiri. Kita akan bertemu lagi di materi berikutnya minggu depan ya. Oke, terima kasih.